Oke, selamat pagi adik-adik grup MI 19A dan 19D. Pertemuan kali ini kita akan membahas KWU yang kelima, memulai dan mencari kesempatan. Adapun sebagai topik bahasan kita di sini adalah yang pertama nanti kita akan belajar bagaimana memulai suatu bisnis baru, apa hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua, nanti kita bicara bagaimana membeli bisnis yang sudah ada, ya. Apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan. Dan yang terakhir nanti kita akan belajar bagaimana menyelidiki dan mengawasi bisnis yang sudah ada. Nah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana seorang wirausaha akan memulai memasuki dunia bisnis. Ada beberapa cara yang dapat dirintis, yang dapat ditempuh, ya. Salah satunya adalah dengan memulai bisnis baru atau sering kita sebut dengan starting, ya. Kemudian ada juga yang meneruskan usaha bisnis keluarga. Ada juga nanti yang akan memilih membeli bisnis yang sudah ada untuk ditekuni ya dalam berwirausaha. Nah, kalau misalnya saya survei adik-adik sekarang ya, siapa yang lebih memilih untuk membeli bisnis yang sudah ada? Adakah yang lebih memilih dengan memulai usaha baru, starting? Nah, faktor-faktor apa yang perlu kita pertimbangkan? Nah, itulah yang akan menjadi topik bahasan kita kali ini. Kita lanjutkan ya. Yang pertama, kita akan memulai suatu bisnis baru. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan atau alasan memulai bisnis baru atau starting tadi. Yang pertama, menampilkan penemuan barang dan jasa, ya. Menampilkan penemuan barang dan jasa. Nah, kita diberi kesempatan bagaimana suatu usaha baru itu dapat menemukan satu produk, katakanlah barang atau jasa, dengan yang berbeda dari yang sudah ada di pasaran. Nah, ini kan tentu menjadi nilai tambah, ya. Yang kedua, bagaimana mengambil keuntungan dari lokasi, ya, pemilihan lokasinya, kemudian peralatan, kemudian produk yang dihasilkan dan jenis layanannya seperti apa, ya, termasuk di dalamnya ini nanti bagaimana produk itu dikemas, ya, bagaimana produk itu dikemas berbeda dengan produk yang sudah ada. Nah, ini kan sesuatu yang menarik, yang unik, yang perlu ide-ide kreatif ya, yang akan kita kembangkan di dalamnya. Yang ketiga, menghindari pendahuluan yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalnya kita memulai dengan bisnis starting, usaha yang baru, hal-hal pendahuluan yang tidak perlu itu bisa kita hindari, kita hilangkan, ya. Contohnya yang melakukan pemborosan, yang kemasannya kurang bagus, yang cara produksinya kurang efisien. Nah, itu pendahuluan-pendahuluan yang bisa kita hindari. Itulah beberapa alasan mengapa kita lebih memilih dengan memulai suatu bisnis baru. Yang kedua, ya, sebelum sampai yang kedua, nah ini ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu yang pertama adalah perusahaan milik sendiri. Boleh kita pilih nanti apakah kita akan memulai bisnis baru itu dengan bentuk usaha baru yang namanya perusahaan milik sendiri atau sole proprietorship, yaitu bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola sendiri oleh seseorang, ya, seorang wirausaha. Yang kedua, bisa juga nanti ya, adik-adik memilih persekutuan atau partnership. Ya, partnership itu apa? Satu kerjasama asosiasi 2 orang atau lebih yang secara bersama-sama menjalankan usaha bersama. Yang ketiga, bisa juga nanti ya calon wirausaha itu memilih perusahaan berbadan hukum atau corporation. Nah, corporation itu maksudnya perusahaan yang didirikan atas dasar badan hukum dengan modal saham-saham. Nah, ini tentu beberapa pilihan yang dapat kita pilih sebagai wirausaha dalam memulai
ya suatu usaha baru. Ya, jadi ada tadi pertama perusahaan milik sendiri, kemudian persekutuan dan korporasi atau perusahaan berbadan hukum. Nah, selanjutnya membeli bisnis yang sudah ada. Faktor-faktor apa yang perlu kita pertimbangkan apabila kita harus apabila kita memilih bila wirausaha itu memilih bisnis yang sudah ada. Yang pertama, kenapa kita lebih cenderung memilih bisnis yang sudah ada untuk kita tekuni atau kita usahain? Yang pertama, mengurangi ketidaktahuan dan ketidaktentuan. Nah, ini jelas ya, ketidaktahuan kita bagaimana cara memasarkan, ketidaktahuan kita bagaimana berpromosi, beriklan dan seterusnya, ketidaktahuan kita bagaimana menjalin hubungan, network, bernegosiasi segala macam, memilih pemasok segala macam itu sudah kita minimalisir ketidaktentuan uncertainty itu juga kita kurang-kurangi. Kemudian, mengapa bisnis yang sudah ada lebih kita pilih? Karena memperoleh bisnis yang sedang berjalan dan mengembangkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Itu jelas ya. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari bisnis yang sedang berjalan itu karena bisnis yang sudah berjalan itu tentu sudah punya hubungan dengan pelanggan dan pemasok sebelumnya. Nah, ini nilai plus juga. Yang ketiga, dapat juga kita mendapat bisnis dengan harga di bawah harga untuk memulai bisnis baru. Nah, kalau untuk memulai bisnis baru mungkin cost-nya sekian, mungkin dari cost yang sekian itu bisa dihemat dengan cara membeli bisnis yang sudah ada, karena biaya-biaya pendahuluan tadi mungkin sudah bisa diminimalisir atau ditiadakan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itulah beberapa faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membeli bisnis yang sudah ada. Selanjutnya kita masuk ke materi kita yang terakhir. Bagaimana menyelidiki dan mengawasi bisnis, ya? Bagaimana menyelidiki dan mengawasi bisnis. Nah, kita lihat di sini orang yang dapat memberikan informasi yang untuk dapat kita selidiki dan kita awasi bisnisnya tersebut sebelum kita beli atau kita akuisisi, katakanlah seperti itu, yaitu yang pertama kita perlu mendengar, mempercayai pendapat profesional. Nah, contoh kalau kita mau suatu badan hukum kita mau invest di dalamnya, kita mau beli sahamnya, tentu kita bisa mencari mendapatkan pendapat profesional untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, baik kondisi keuangan, kondisi in the future dari perusahaan itu dari pendapat para profesional yang sudah mumpuni tersebut, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga dapat menyelidiki dan mengawasi bisnis dengan cara menyelidiki mengapa bisnis tersebut dijual, ya. Nah, ini perlu. Mengapa bisnis tersebut dijual? Apakah apakah bisnis itu dijual nanti karena pemiliknya sudah usia lanjut atau sakit? Apa pertimbangannya? Apakah bisnis tersebut dijual tadi karena keinginan untuk merelokasi ulang bisnis itu dari pemilik lama? Nah, itu kan jadi pertimbangan juga kenapa kita perlu menyelidiki dan mengawasi bisnis. Yang ketiga, itu adalah keputusan untuk pindah ke perusahaan lain. Bisa jadi seperti itu alasannya kenapa bisnis itu dijual. Selanjutnya, mungkin saja karena ketidakuntungan bisnis. Mungkin ada di tempat lain yang lebih menjanjikan keuntungan bisnis. Makanya bisnis tadi dijual. Nah, itu apakah menarik bagi kita untuk kita akuisisi atau kita ambil, kita beli? Nah, tentu itu pertimbangan-pertimbangan kenapa bisnis itu dijual. Berikutnya, penjualan mungkin menurun bisa jadi, atau penjualan sudah mulai eksklusif melalui franchise, kemudian
kedewasaan industri dan kekurangan pertumbuhan, ya potensial bisa jadi sebab mengapa bisnis tersebut dijual. Nah, tentu faktor-faktor tadi ya itu menjadi eh, pertimbangan kita, apakah kita mau membeli bisnis itu, apakah kita yakin kita akan dapat mengembangkan bisnis itu, karena pada umumnya bisnis yang seperti itu yang sedang lagi down ya biasanya dijual dengan harga yang relatif lebih murah dari yang harga seharusnya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangannya. Nah, apalagi yang perlu kita selidiki atau awasi dalam bisnis itu, yang selanjutnya adalah memeriksa data keuangan. Nah, ini data keuangan itu sangat perlu ya. Kalau data keuangannya ada yang sudah publish ya, sudah dipublish ya. Nah, tentu ini biasanya lebih bagus ya. Dia mau mempertanggungjawabkan secara umum ya ke khalayak. Nah, apakah keuangan itu juga sudah auditable ya? Nah, itu juga berarti perusahaannya sudah bagus. Nah, apakah perusahaan itu juga laporan keuangannya masih tradisional juga menjadi bahan pertimbangan sehingga kita dapat menyelidiki dan mengawasi bisnis. Yang terakhir, faktor-faktor non kuantitatif lainnya ya. Itu seperti apa? Ya, yang kita lihat di sini yang pertama itu faktor-faktor non kuantitatif ya dalam menilai sebuah bisnis itu, yang pertama itu persaingan ya. Persaingan, kompetisi. Nah, ini juga persaingan ya, baik antar ya pedagang, itu tentu pembeli harus memeriksa apakah bisnis yang dipertanyakan tersebut mengalami kerugian atau keuntungan dalam persaingannya. Nah, ini perlu menjadi pertimbangan kita juga. Nah, yang kedua pasar ya. Pasar itu bagaimana pasar ya. Pembeli bagaimana harus melakukan penelitian pasar, penelitian sensus data dan seterusnya dalam persaingan bisnis. Kemudian pengembangan komunitas di masa mendatang memungkinkan enggak? Nah, ini menjadi pertimbangan kita dalam memilih bisnis itu tadi ya. Bagaimana pengembangan komunitas di masa mendatang? Nah, sekarang ini kan banyak community ya. Apakah community sepeda motor, community mobil ya, dengan merek-mereknya tertentu, mereka mempunyai komunitas atau klub-klub tertentu. Nah, bisakah dengan meneruskan atau mengakuisisi atau membeli bisnis baru ini kita bisa mengembangkan atau tidak? Nah, ini menjadi pertimbangan selanjutnya. Yang selanjutnya komitmen hukum ya, apakah perusahaan itu dijalankan dengan komitmen hukum ya, apakah legal ya, apakah tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kaidah yang berlaku. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan. Kemudian pertimbangan non kuantitatif lainnya adalah kontrak serikat pekerja. Nah, pembeli harus mengetahui bagaimana jenis perjanjian tenaga kerja yang mau kita beli ini perusahaannya, ya, supaya kita jangan sampai membeli kucing dalam karung, ya. Kontrak serikat pekerja rupanya pegawai tetap semua atau pegawai outsourcing semua atau 50-50. Ini kan menjadi pertimbangan juga tentunya ya. Dan yang terakhir itu adalah bangunan ya, bangunannya juga perlu kita perhatikan apakah sudah tua, apakah masih baru, apakah masih layak, besar, kecil, bagaimana. Nah, layoutnya belum lagi ya. Nah, bangunan ini juga tentu akan sangat eh, turut mempengaruhi bagaimana kita memilih bisnis itu, apakah kita jadi beli atau tidak. Kemudian harga produknya ya. Harga produk yang ditawarkan itu realistis atau bersaing, terjangkaukah? Nah, ini juga produk yang dihasilkan perusahaan itu juga pasti menjadi pertimbangan kita ya dalam memilih suatu bisnis ya, dalam memasuki bisnis. Nah, itulah beberapa ya cara kita menyelidiki dan mengawasi bisnis sebelum menentukan pilihan untuk membeli, meneruskan, atau mengakuisisinya. Nah, orang yang dapat memberikan informasi itu antara lain bisa jadi ya pemasok,
ya. Bankir juga bisa ya. Pegawai dalam perusahaan itu juga boleh. Atau pelanggan bisnis dari perusahaan atau usaha itu. Nah, itulah tadi topik mengenai bagaimana kita memilih ya, memilih, memulai dan mencari kesempatan ya. Apakah nanti kita akan memulai suatu bisnis baru atau bahkan membeli bisnis yang sudah ada saja. Nah, kalau survei yang terakhir, kalau saya tanya adik-adik sekarang, mana setelah kita mempelajari faktor-faktor tadi ya, baik plusnya, keuntungannya antara yang satu dengan yang lain. Nah, sekarang pilihan ada di adik-adik semua. Mana yang adik-adik pilih? Coba kalau misalnya saya survei kecil-kecilan ya, apakah lebih memilih membeli bisnis yang sudah ada atau ya lebih enak memulai suatu bisnis baru. Nah, tentu faktor-faktor yang sudah saya paparkan, saya jelaskan tadi, itu adalah beberapa pertimbangan utamanya ya. Jadi sampai di sini mungkin penjelasan Abang bisa dipahami ya. Oke, kalau masih ada nanti yang kurang dipahami, boleh nanti kita jelaskan kembali atau melalui Japri bisa di WhatsApp atau dikirim melalui Google Classroom. Oke, sampai di sini. Terima kasih ya. Selamat belajar. Kemudian nanti dilanjutkan dengan post testnya. Oke.